never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menyelamatkan perabotannya lagi, tapi itu bukan kabar baik. Di Sprint Indonesia kita kembali menyaksikan comeback dan podium lagi dari Marc Marquez bersama Ducati GP23 setelah start dari posisi ke-12. Dikatakan seperti ini kedengarannya spektakuler karena merupakan kata sifat yang sesuai dengan permulaannya, di mana ia telah naik 7 posisi ke posisi ke-5. Setelah kesalahan Jorge Martin dan Bezzecchi, ia berhasil menempati posisi ketiga, karena ia tidak mampu menahan kecepatan superior Bastianini. Sekali lagi dia menghemat hari Sabtu dengan mencapai hasil maksimal yang dia bisa. Marc telah membuat kita terbiasa dengan prestasi seperti ini, tapi itu bukanlah sebuah prestasi dan dia tahu itu. Klasifikasinya terlupakan, mengalami 2 kali terjatuh dalam 2 upaya putaran tercepatnya, yang menyebabkan dia finish di posisi terakhir Q2. Meski Marc selalu berusaha, ia adalah orang pertama yang ingat bahwa di kualifikasi MotoGP ini, kesalahan tidak hanya terjadi pada hari Sabtu, tetapi juga pada balapan hari Minggu. Beginilah cara dia menganalisis karirnya dalam pernyataan kepada kolaborator kami Manuel Pecino. Memperbaiki klasifikasi adalah kuncinya, saya harus menyelesaikan putaran saya, karena pada putaran pertama dan kedua saya menempatkan diri saya di baris kedua, ketiga dengan sangat buruk. Namun begitulah yang terjadi dan kami telah membahasnya sedikit di sprint. Hal baiknya, dan yang membuat saya tenang, adalah kecepatannya ada. Klasifikasi itu perlu diluruskan, mana yang paling penting, jika bukan hal terpenting di akhir pekan. Yang terpenting, saya perlu memahami perasaan dengan ban baru, yang selalu menyulitkan saya. Saya mencoba, air terjunnya datang, 5 penurunan terakhir terjadi di Q2, dan disitulah kita harus mencoba memahaminya. Saya tidak mengatakannya tahun ini, tapi setiap tahun yang akan datang. 7 posisi yang diperoleh di awal, naluri. Saya tidak bisa menjelaskan apapun kepada Anda, itu berjalan dengan baik. Dan pada lap pertama saya memiliki segalanya dengan sangat jelas. Sementara itu, seperti yang biasa ia lakukan, Enea Bastianini naik peringkat di Sprint Race Mandalika, hingga finish tepat di belakang Pecco Bagnaia. Pemenang GP Emilia-Romagna berada di urutan kelima di grid start dan disusul oleh Marc Marquez di awal acara, sebuah urutan yang mungkin membuat dia kehilangan kemenangan. Bahkan jika ia dengan cepat mengambil keuntungan dari jatuhnya Jorge Martin dan tidak pernah lebih dari 1.354 di belakang Bagnaia, Bastianini harus berjuang untuk menyalip Pedro Acosta. Sebelum memanfaatkan umpan Marco keluar trek, hanya mampu menyalip Marquez 2 lap dari gawang. Sebelum terjun ke rekan setimnya, yang telah memenangkan perlombaan. Tidak buruk, simpul Bastianini, namun frustasi dengan waktu yang hilang di lap pertama. Hanya start saja yang agak buruk karena saya kehilangan posisi tapi setelahnya, lap demi lap, saya lebih percaya diri hari ini. Saya sangat kuat terutama dalam pengereman dibandingkan yang tercepat. Mungkin dengan awal yang lebih baik, akan lebih mudah untuk memperjuangkan kemenangan, akunya. Setelah itu, kami tidak tahu apakah kami bisa menang. Kami harus berjuang, tetapi jika saya tidak memiliki siapapun di depan saya bisa lebih cepat, mengerem sesuai keinginan saya. Itu bisa menjadi kunci untuk memenangkan balapan. Dalam comeback-nya, Bastianini menyalip Marquez tanpa banyak kesulitan, jauh dari manuver kontroversialnya di Martin beberapa hari lalu di Misano. Saya sudah mencoba menyalip Marc berkali-kali tapi tidak mudah, juga karena saya punya motor yang sama, tambah Bastianini di situs resmi MotoGP. Dia berumur 1 tahun tetapi tetap sama, dengan kekuatan yang sama. Saya memasuki tikungan 10. Marc Marquez memperoleh 7 tempat dalam 1 tikungan pada awal balapan sprint di GP Indonesia, menghapus kesalahan fatalnya di kualifikasi. Dia tidak berpikir dia bisa melakukannya dengan baik pada hari Minggu.
Marc Marquez khawatir dia telah membahayakan akhir pekannya dengan 2 kecelakaan di Q2, yang menurunkannya ke posisi ke-12 di grid start di Mandalika. Akhirnya, pembalap Spanyol itu berhasil naik kembali ke posisi 3 pertama. Hampir menjadi kebiasaan ketika ia start di luar 10 besar tahun ini karena ia telah mencapai performa tersebut dalam 2 balapan di Le Mans, 2 di Barcelona dan pada hari Minggu pukul Sachsenring. Marquez senang dengan pencapaian posisi ketiga pada hari Sabtu ini, sebuah tanda dari kecepatan bagus yang dia temukan setelah awal yang sulit di akhir pekan. Ini juga merupakan hasil dari putaran pertamanya yang luar biasa, yang memungkinkannya naik ke posisi keempat, sehingga menghapus semua kelemahan dari startnya yang berada di peringkat menengah. Padahal, kemarin saya banyak kesulitan, akui pembalap Gresini itu. Hari ini saya merasa kami membuat kemajuan besar di L2, lalu di kualifikasi. Sayangnya kami melakukan kesalahan besar. Kami tidak menyelesaikan 1 lap pun. Start dari posisi ke-12 ini sangat merugikan tim kami. Kecepatan seperti yang kami tunjukkan di balapan sprint, kecepatannya ada. Kami berjuang untuk podium ini jadi saya sangat senang. Jika saya memulai di baris pertama atau kedua, saya akan berakhir di posisi yang sama, kata Marquez. Kami melakukan yang terbaik bahkan saat start dari baris keempat. Namun kami tidak bisa melakukan putaran seperti itu setiap saat dan besok akan lebih sulit. Kami menjalani putaran pertama yang sangat bagus hari ini tetapi itu akan bergantung pada putaran pertama besok. Marquez sudah berada di posisi kelima saat keluar dari tikungan pertama, sebelum memanfaatkan jatuhnya Jorge Martin. Sementara itu, Johan Zarco mengesampingkan kelelahan mental dan fisik setelah sukses besar pada hari Sabtu di Grand Prix Indonesia. Sangat senang, pembalap Prancis itu menegaskan janji-janji besar yang dibuat sehari sebelumnya, pertama dengan mendapatkan tiketnya ke Q2, kemudian dengan kualifikasi ke-7, kemudian dengan finish ke-8 dalam lomba lari cepat, dengan 2 poin untuk diperebutkan. Poin sprintnya sangat bagus, tanpa ragu ia menghela nafas melalui mikrofon, seraya menegaskan intensitas balapan yang ia sampaikan di sirkuit Mandalika. Dengan kecepatan yang dipertahankan dalam balapan, saya senang bisa berakhir, saya sudah maksimal karena, Franco Morbidelli mencoba mengejar Vinales. Saya senang bisa bertahan tetapi itu benar-benar membuat saya lelah. Saya mampu menyalip Vinales, dia menjauh sedikit, dia menyalip lagi tetapi itulah balapannya. Dan pada akhirnya, saya mencoba menyalipnya lagi karena dia kehilangan sedikit ritme tetapi saya tidak bisa. Saya tidak melakukannya dan pada saat yang sama saya harus mempertahankan di Gian Antonio karena saya tidak ingin kehilangan tempat. Pertarungan di grup kompak ini, meski melelahkan, membuat Johan Zarco menegaskan banyak poin yang sudah ia klarifikasi sejak Honda menerima perkembangan yang dilakukan di Misano. Dengan mencatat beberapa waktu tercepat, ia melihat kemampuan mesinnya sekarang, meskipun masih kurang dibandingkan dengan tolok ukur di lapangan. Saya telah melihat banyak hal dengan Ducati, Aprilia, dan ini memungkinkan saya untuk mengkonfirmasi sedikit apa yang saya lihat, dan mengatakannya dengan lebih jelas. Dia bersukacita. Ini berjalan dengan baik, saya penasaran untuk melihatnya besok. 2 kali, ini akan menjadi rumit tetapi kecepatannya akan lebih tinggi sekitar 1.31, itu akan memberi sedikit margin.